Top Nasional sebut pengacara Lukas NMB tetap pakai baju toga saat ditahan KPK. Relawan Anies disebut tak ada kaitan dengan PAN. Bahwa sampai hari ini tidak ada pernah KPK menjelaskan kepada publik bahwa telah terjadi yang namanya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan itu. Sehingga saya heran, perkara yang mana itu yang telah terjadi yang namanya mencegah, merintangi, dan menggagalkan. Padahal perkaranya sedang berjalan, kita sedang tunggu P21 untuk atas nama Lukas NMB. Disinilah liciknya Lukas NMB. Dia menebar uang ke sejumlah elemen masyarakat di Papua yang selama ini menjadi pagar betisnya. Demo-demo besar melindungi Lukas NMB terjadi di Papua dan membuat situasi di Papua tuh jadi mencekam. Toko-toko tutup karena takut terjadi kerusuhan. Lukas NMB menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng hidup untuk melindungi dirinya dari penangkapan. Negara jadinya harus hati-hati dalam menangani ini karena bisa saja terjadi kerusuhan di Papua hanya gara-gara satu orang, Lukas NMB. Saat proses penyidikan perkara tersangka saudara LE yang Anda kita ketahui bersama yang dilakukan oleh tim penyidik, ketika KPK berlangsung melakukan penyidikan ditemukan adanya fakta-fakta dan dugaan perbuatan hukum berupa tindakan kesengajaan merintangi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka saudara LE, karena yang bersangkutan adalah kuasa dari saudara LE. Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini yaitu pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, Stepanus Roy Rening, tetap menggunakan baju toga saat resmi ditahan KPK. Kemudian, pembentukan relawan Anies disebut tidak ada kaitan dengan sikap dari Partai Amanat Nasional. Berikut ringkasannya. Yang pertama, resmi ditahan KPK, pengacara Lukas NMB ngotot tetap pakai baju toga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi mengumumkan penahanan terhadap pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, Stepanus Roy Rening, mengungkap. Stepanus Roy Rening, meskipun sudah memakai rompi tahanan, Roy tetap memakai baju toga tersebut. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sebenarnya sudah menyarankan Roy untuk melepas baju yang biasa dipakai saat sidang itu pada saat pemeriksaan. Menurut Ali, penyidik sudah menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah, baju toga hanya digunakan pada saat proses sidang. Sebenarnya, pada proses pemeriksaan kami sudah menyarankan untuk melepaskan toganya, kata Ali Fikri saat konferensi pers penahanan di gedung KPK, Selasa 9 Mei 2023. Ali mengatakan, kendati sudah diberitahu, Roy tetap kukuh untuk terus memakai toga. Karena itu, kata dia, penyidik tak bisa memaksa Roy untuk melepaskan baju hitam tersebut. Sehingga kami harus menghargai dengan mengizinkan yang bersangkutan tetap memakai toganya, kata Ali. Berdasarkan pantauan Tempo, Roy masih memakai baju toga ketika dihadirkan pada saat konferensi pers penahanan yang digelar di gedung KPK. Bagian lengan panjang berwarna hitam dari baju toga yang dia pakai nampak menyambul di balik rompi KPK berwarna orange. Pada saat datang ke gedung KPK pagi ini, Roy sempat menjelaskan alasannya memakai baju itu. Roy mengatakan memakai baju itu sebagai simbol duka. Ini simbolisasi bahwa advokat sedang terbuka. Ini simbolisasi bahwa advokat sedang berduka hari ini, kata Roy. KPK menetapkan Roy sebagai tersangka kasus perintangan proses hukum terhadap kliennya Lukas NMB. KPK menduga Roy berperan memberikan saran kepada Lukas agar tidak kooperatif saat dipanggil KPK. Roy menyangkal tudingan tersebut. Dia mengatakan KPK seharusnya memperhatikan ketentuan lain dalam melakukan penyidikan, tidak hanya undang-undang tindak pidana korupsi. Dia mengatakan KPK seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam UU Advokat. Saya pakai ini karena profesi ini benteng terakhir keadilan masyarakat, kata dia. Meski membantah, Roy menyatakan akan kooperatif terhadap KPK. Dia mengatakan akan menyerahkan sejumlah bukti yang membuktikan bahwa dirinya tidak pernah merintangi
atau menghalangi proses penyidikan terhadap Lukas. Buktinya sampai hari ini proses penyidikan terhadap Bapak Lukas terus berjalan dengan baik, kata dia. Yang kedua, deklarator relawan Anies disebut bukan pengurus PAN. Anggota Partai Amanat Nasional Syahrin Hamid mendeklarasikan berdirinya relawan Anggota Partai Amanat Nasional Syahrin Hamid mendeklarasikan berdirinya Relawan Amanat Indonesia alias Anies pada Ahad 7 Mei 2023. Syahrin menyebut ada sekitar 10.000 orang yang hadir dalam acara itu. Dalam deklarasi tersebut, Syahrin Hamid menyatakan pembentukan relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Syahrin yang menjadi Ketua Koordinator Nasional Anies menegaskan mereka hanya punya satu keinginan, yakni agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal, yang rakyat minta jadilah petugas rakyat, ungkap Syahrin seperti dilansir dari laman relawan Anies Senin 8 Mei 2023. Syahrin menjelaskan pihaknya bakal terus berjuang hingga 2024 untuk memenangkan bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut. Syahrin menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas juga dekat dengan Anies. Kalau Zulhas dekat dengan Pak Anies, saya kira Pak Anies dekat dengan semua, kata Syahrin. Acara deklarasi itu dihadiri secara langsung oleh Anies Baswedan. Ia menyampaikan pidato politik di Stadion Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Selain itu, acara deklarasi ini juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Selanjutnya sebut deklarasi timbulkan polemik. Namun deklarasi relawan Anies ini menimbulkan polemik. Ketua DPP PAN Saleh Partaunan Daulay mengklarifikasi ihwal kadernya yang membentuk kelompok relawan Anies Baswedan, yakni Anies. Saleh memastikan deklarasi itu tanpa pengetahuan DPP PAN. Dia menjelaskan DPP PAN tidak menerima laporan sama sekali dari deklarator. Kegiatan itu disebut Saleh tidak berhubungan dengan PAN dan seluruh jaringannya. Kalaupun ada menyebut kata amanat, itu hanya klaim sepihak. PAN sampai hari ini belum memutuskan untuk mendukung salah seorang calon presiden, kata Saleh dalam keterangannya Senin 8 Mei 2023. Berdasarkan penelusuran terhadap nama deklarator Anies, Saleh menegaskan mereka saat ini tidak aktif di kepengurusan DPP PAN. Adapun salah satu deklarator dari PAN adalah Syahrin Hamid. Menurut Saleh, Syahrin bertahun-tahun hampir tidak pernah terlihat di PAN. Saya sudah tanya ke Ketua Umum, beliau mengatakan tidak tahu menahu soal deklarasi itu. Itu adalah kegiatan sekelompok orang yang mengait-ngaitkan dengan PAN, ujar Saleh. Kendati demikian, Saleh menyebut partainya tidak akan terpancing dengan deklarasi tersebut. Adapun saat ini kader PAN sedang menunggu perkembangan dan informasi terbaru. Di sisi lain, nama deklarator Anies yang mengaku dari PAN akan dibicarakan di internal. Namun dari gelagatnya, kata Saleh, tidak banyak yang pernah berkiprah di PAN. Sisanya mungkin masa lain yang diorganisir untuk kegiatan tersebut, kata dia.